Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga selalu menjaga lindungan serta Allah Subhanahu wa taala. Nasil maqad badana, kita lanjutkan lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Ahmad ibn Abdurrahman ibn Quddamah Al-Maqdisi. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, sehingga bisa kita rasakan manfaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pada bab terkait sombong. Sekarang kita masuk pada subbab faslun fi taksimi afati al-kibri. Subbab terkait pembagian bencana-bencana sombong. Dan kemarin kita juga sudah tahu bersama bahwa sifat ini tuh sifat yang sangat memelaratkan seseorang, sebagaimana kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jadi ada janji dari langit bahwa orang tidak mungkin bisa masuk surga langsung selama di hatinya itu ada setitik sifat sombong. Nah, dan tentu kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita apapun itu kadang menyebabkan seseorang itu jadi ada sedikit rasa sombong. Tapi wa'lam, ketahuilah annal ulama wal ubada fi afatil kibri ala thalathi darajatin. Ketahuilah bahwa para ulama dan para ahli ibadah dalam bencana sombong itu ada 3 derajat. Nah, ada 3 tingkatan. Kenapa yang disinggung hanya ulama dan ahli ibadah aja? Nah, karena mungkin kalau hal yang lain mungkin tidak terlalu gawat ya, kalau tidak terkait tentang sesuatu yang bersifat ilmu, bersifat ibadah. Misalnya orang sombong dengan apa ya, dengan kekayaannya dan lain sebagainya, mungkin bencananya tidak sebesar ketika orang menyombongkan diri dengan ilmunya dan ibadahnya. Taib al-ula yang pertama, ini kalau kita bahas sebenarnya al-ula ini sifat dari sesuatu yang disifati atau al-mausuf atau al-man'ut yang dibuang. Ad-darajatul ula, derajat yang pertama, ayyakuna al-kibru mustaqirran fi qalbil insan, yaitu sifat sombong itu memang sudah mustaqir, sudah yastakir, sudah nempel dalam hati seseorang, sudah enggak goyang, sudah nempel. Nah, fa huwa yara nafsahu khairan min ghairihi. Memang dia sudah melihat bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Nah, illa annahu yajtahidu wa yatawadhu. Hanya saja dia berusaha untuk bertawadhu, berusaha untuk menghilangkan itu dan berusaha untuk bertawadhu, rendah hati. Dia berusaha itu, tapi sudah nempel. Nah, fahadha fi qalbihi syajaratul kibri maghrusah. Maka yang seperti ini itu dalam hatinya itu sudah tertancap pohon kesombongan. Sebenarnya ghorosa itu kalau kita detailkan sedikit artinya ya, itu memang punya makna tersendiri, kayak hadis Nabi itu, ma min muslimin yaghrisu ghursan wa yazra'u zara'an illa akalahu ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zara'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah seorang muslim yaghris, menanam pohon. Yazra itu menanam menanam
tanaman pangan gitu ya, misalnya kayak padi, jagung yang sekali tanam itu habis itu panen nggak numbuh lagi, biasanya gitu kan. Ketika gorosa itu menanam pohon, nah berarti tertancap banget ya. Sifat sombong ini sudah tertancap. Kita kan nggak mungkin nyabut pohon gitu. Nah kalau nyabut padi atau tanaman pangan itu kan bisa, tapi kalau pohon nggak bisa. Nah orang ini seperti ini tuh, tapi ya, sifat sombong sudah tertanam gitu, udah susah. Illa annahu qad qata'a aqsanaha. Hanya saja orang tersebut sedang memotong dahan-dahannya saja. Adapun pohonnya masih nanti nunggu lagi. Nah, nanti insya Allah akan dikasih tahu bagaimana cara mengobatinya. Nah, ats-tsaniyah, adapun derajat yang nomor 2, annahu ayyadhharu lahu bi af'alihi min at-tarafu'i fil majalis. Astagfirullahaladzim. Ayyadhharu laka bi af'alihi atau ayyudhhiru laka bi af'alihi min at-tarafu'i fil majalis. Orang tadi itu menampakkan di hadapanmu apa itu dengan perbuatan-perbuatannya, dengan kelakuan-kelakuannya, apa itu at-tarafu', mengangkat dirinya dalam majlis. Nah, nggak tahu wujudnya bagaimana itu, sok atau bagaimana kurang tahu. Nah, dulu saya punya teman itu cerita sedikit banyak. Jadi kalau ada ustadz baru itu dari Saudi, dari Yaman, dari manapun itu dites kadang. Kalau misalnya dia ustadz akidah, dites ucapan-ucapan tentang Mu'tazilah yang agak sulit. Nanti kira-kira bisa jawab atau tidak. Kalau nanti ustadznya bilang, maaf ini saya nggak tahu. Wah itu langsung tahu, oh kelasnya sampai sini. Kadang ada teman-temannya kayak gitu. Dan itu teman yang lain sampai agak nyaman. Kalau ada teman lain yang hatinya masya Allah bagus gitu ya, kalau melihat teman yang seperti itu tuh nggak nyaman. Karena memang ngetes kayak gitu pasti yang dites juga karena namanya dosen-dosen dah masya Allah udah kayak gini, tahu lah dia. Nah kadang dia pengen tarafuk, ngangkat dirinya sendiri. Wat taqaddumu atau wat taqaddumi alal aqran, dan dia pengen maju dari teman-teman yang lain. Al aqran jamak dari qarin. Nah teman-teman dekat dia pengen lihat terdepan. Nah, jadi kadang mungkin ta'ala ini kalau masalah untuk ilmu ya, kalau ustaznya ngejelasin apa gitu, dia pengen menambahin panjang. Nah, bahkan mungkin menukil ucapan-ucapan ulama yang lain. Tapi kalau bukan seperti itu mungkin nggak apa-apa ya. Saya punya ustaz itu, punya teman itu sampai ustaz terkagum-kagum, tapi dia nggak niat nyombong, nggak sama sekali. Jadi kalau ngerjain soal, misalnya materi kitabnya itu Fathul Qadir, dan kita tafsirnya pakai Fathul Qadir ya. Karena mengumpulkan dua model tafsir ya, tafsir secara riwayat sama secara diroyah, sisi makna, sisi buah, sisi ini, sisi itu gitu. Nah beliau kadang si teman ini ngejawabnya pakai tafsir-tafsir yang lain juga, banyak sekali sampai muat, sampai berhalaman-halaman. Nah ustadznya kayak gitu tuh sampai senang. Nah kalau kayak gitu mungkin tidak mengapa, tapi kalau berusaha tampil di depan, nah ini mungkin lain cerita. Wallahu ta'ala wal ingkari ala ma yuqassir fi haqqihi. Mulai kelihatan lagi nih. Derajat yang nomor 2 ini lebih tinggi lagi, dia mulai mengingkari terhadap orang-orang yang mengurangi haknya. Saya begitu haknya dikurangi langsung emosi. Nah, fatara al-alima yusa'ir khaddahu linnas. Terkadang kamu melihat seorang alim yang dia itu, nah ini di Al-Quran kayaknya disebutkan di surat Luqman kalau nggak salah, wala tusa'ir khaddaka linnas, kalau nggak salah ada ayat begitu. Dan janganlah engkau sa'ara, sa'ir itu sebenarnya dari kata apa ya, keledai atau onta yang kena penyakit di leher gitu, terus dia gini. Nah, tusa'ir khaddaka itu memalingkan pipimu, maksudnya wajahmu untuk manusia, maksudnya merendahkan. Sa'ir itu maknanya dua ya, memalingkan karena nggak nganggep, atau sombong, nah atau menghina. Nah, gimana lah kira-kira macamnya, kan agak susah. Karena mu'ridun anhum, soalnya dia nolak. Wal abid, adapun ahli ibadah, ini ahli ibadah yang salah nih. Nah, udah tak baca sedikit. Ya'ishu wa wajhuhu ka'annahu mustakbirun lahum, dia hidup
bergaul, bermasyarakat dengan orang-orang, dan dia menaruh wajahnya seolah-olah wajahnya itu sesuatu yang menjijikkan untuk orang-orang. Dia sampai gini, nah seolah menjijikkan. Nah yang seperti pertama salah, yang kedua juga salah. Wahadani, dan yang kedua hal ini tuh, dua orang ini qad jahula ma addaballahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak paham terkait apa yang Allah ajarkan, yang mana Allah mendidik nabinya dengannya. Apa itu? Haina qala, ketika Allah berfirman, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu. Maksudnya itu burung kalau merendahkan sayapnya enggak terbang, nah enggak meninggi, kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Ini kalau kita lihat tafsirnya, kenapa Rasul diminta untuk merendahkan hatinya, dirinya kepada orang beriman, ya karena faktor imannya. Jadi apa ya, orang-orang beriman tuh kita nggak boleh meninggi. Takutnya nanti kualat kalau kita sok pada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena sisi imannya itu. Kalau kita lihat di surat, saya lupa itu surat apa tuh, kalau nggak salah punya ayatnya itu. Nah, qala ya qaumi, lupa nih, ya qaumi may ya'simuni minallah in taraktuhum. Nah, singkat cerita ada seorang nabi di sana, kalau nggak salah Nabi Syuaib atau Nabi Nuh alaihi wasallam, yang intinya kaum yang tinggi-tinggi itu, kaum maksawa itu gak mau beriman selama ada orang-orang rendahan ini. Jadi dia pengennya itu orang-orang yang dianggap rendah itu nggak boleh gabung terhadap nabi tersebut. Nah, lalu kemudian si nabi itu mengatakan, wahai kaumku, siapa yang akan melindungiku dari Allah ketika aku mengusir mereka. Nah, jadi sampai nabi pun takut kepada Allah kalau mereka melakukan hal-hal yang buruk kepada orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah memang kalau kita lihat adabnya kan begitu. Nah, misalnya kepada siapa ya, Julaibib, ya bukan siapa-siapa itu, setiap ketemu ditanya kabarnya. Nah, intinya sama orang-orang beriman tuh Rasulullah hormat. Nah, makanya kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi juga sifatnya seperti itu, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'hu asyidda 'alal kuffar rahama bainahum itu maknanya kata para ulama, rahmah, berkasih sayang, maksudnya ketika mereka salah buru-buru dimaafkan, sebelum mereka minta maaf buru-buru dimaafkan. Ad-darajah as-salitsah, derajat yang paling tinggi, ayyuzhira al-kibra bilisani, dia langsung menampakkan sifat sombongnya dengan lisannya, langsung ngomong kad-da'awa wal mafakhir, seperti dia ngaku ini, dan dia mulai meninggikan dirinya, nyombong, wa tazkiyatin nafas, dan mensucikan dirinya, maksudnya aku itu orang bersih, begitulah. Nah, merasa enggak punya dosa, wa hikayatil ahwal fi ma'rudil mufakharati li ghairihi, dan dia cerita tentang keadaannya, aku pernah gini, misalnya apa, tahajud atau apa, di depan orang-orang. Kadzalika atakabburu bin nasab, demikian juga dia ngerasa sombong dengan nasabnya. Kemarin lagi rame di YouTube atau di TV itu, saya nggak mau ngikutin, takut jadi ghibah. Dia sombong dengan nasabnya, sampai yang nasabnya sama nyerang balik, dan boleh kayak gitu. Nah, itu kan gawat nih. Falladzi lahu nasabun syarif, orang yang punya nasab syarif. Nasab syarif itu nasab mulia, macam-macam, misalnya turunan bangsawan atau turunan Nabi Muhammad sekalian. Nah, merasa nasabnya bagus. Yastahqiru man laisa lahu dzalika an-nasab, maka dia menganggap rendah yang nasabnya enggak seperti dia. Nah, padahal nasab itu tidak untuk dibangga-banggakan. Nah, kalau mohon maaf Bapak, kalau kita punya nasab bagus, misal kita keturunan kiai, keturunan Pak Haji, keturunan apapun itu, harusnya itu menjadikan kita untuk semakin menjaga hati kita, untuk semakin kita itu tidak berani maksiat. Nah, karena nanti bikin malu simbah-simbah itu ketika ada di surga misalnya, kok mampir ke neraka sendiri itu bagaimana?
Harusnya untuk apa ya, menjadikan seseorang itu makin mawas diri, bukan untuk disombongkan. Wa in kana arfa'a minhu amalan. Walaupun memang secara amalan orang yang direndahkan itu secara amal ibadah itu lebih tinggi, tapi karena nasabnya itu bukan siapa-siapa, akhirnya dianggap rendah. Nah ini tidak patut ya. Mari kita lihat orang-orang yang ada di generasi kedua di umat ini, yaitu generasi tabi'in. Coba panjenengan cari bahwa hampir semua tabi'in yang top itu, ulama top itu, mereka itu mantan budak atau bukan orang Arab. Nah, bahkan mereka bukan orang Quraisy. Al Hasan Al Basri orang Persia setahu anak. Ibnu Sirin mantan budak. Nafi kelihatan Maula Ibnu Umar budaknya, mantan budaknya Ibnu Umar. Mujahid, Ikrimah, terus kalau kita sebutkan sedikit sekali yang mereka itu memang nasabnya bagus, tidak banyak. Nah, mungkin yang nasabnya bagus kayak Ali Zainal Abidin, mungkin Sa'id bin Al-Musayyib itu orang Quraisy, tapi tidak banyak. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Ibnu Abbas pernah berkata, yaqulu ar-rajul lirrajul. Ada orang yang ngomong kepada orang lain, ana akramu minka. Aku lebih mulia daripada kamu. Nah, kisah seperti ini tuh banyak bapaknya. Jangan tentu tahu ceritanya Muhammad putra Amr bin As ketika kalah lomba pacuan kuda. Jadi pas kan orang Arab, non Arab kan senang pacuan kuda, sampai sekarang juga senang. Cuman nggak tahu saya kalau naik kuda kok agak takut ya melihat ketinggian itu. Nah, lomba pacuan kuda dia sudah mau menang. Ternyata ada orang Kipti, orang Nasrani itu, orang asli Mesir ya, nyalip dia di penghujung akhir itu. Begitu dia kalah, emosi, disamperin itu orang Kipti itu, yang Nasrani itu, ditarik bajunya, banting, langsung diinjek kakinya, dan sambil ngomong teriak, atas bibni wa ana ibnul akram, kamu berani dolin aku? Aku ini anak pembesar, aku ini anak gubernur, bapakku gubernur Mesir, berani-berani banget kan. Nah, kemudian ceritanya kita tahu nih, si Kipti ini datang ke Umar bin Khattab ngamuk-ngamuk kan. Bapaknya dipanggil, anaknya dipanggil. Bapaknya dikebukin punggungnya kan. Kayak Umar itu kan datengin para sahabat Badar, sahabat yang lain untuk melihatin, menyaksikan. Ini nggak tahu kenapa beliau begitu. Mungkin maksudnya kalau salah itu biar langsung ditegur yang lain mungkin. Terus dipukul itu Amr bin As, punggungnya sampai berkali-kali. Nah, mata sta'batumun nasa wa waladatum ummatul ahrar. Terus sampai kapan kamu menjadikan orang-orang itu seperti budak padahal mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Terus Amr bin As, wah itu nggak ngomong ke aku, coba kalau ngomong aku anakku pasti tak tindak. Kok malah kesini tuh, kan begitu. Terus kemudian dibalas, nah, si Muhammad putra Amr bin As ini dibalas oleh si Kipti, disuruh Umar. Maka dia heran, di Islam kok ada kayak gini, di yang lain nggak mungkin ada. Langsung kemudian dia masuk Islam. Wallahu ta'ala. Walaysa ahadun akrama min ahdin illa bittaqwa. Dan kata Ibnu Abbas, tidak ada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali dengan takwanya. Orang takwa nggak sombong. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa. Nggak pakai di sini nonton ya? Oh ada. Baik, lanjut sedikit. Ini kepanjangan satu hal ini aja. Tapi wakadzalika at-takabbur bil mal, demikian juga sombong dengan harta. Lihat, baru dibahas nomor 2. Setelah bahas ilmu sama ibadah, baru berikutnya sombong terhadap yang lain. Jadi jangan dikira sombong ini tuh boleh sah-sah aja, nggak boleh ternyata. Wakadzalika at-takabbur bil mal, demikian juga orang sombong dengan hartanya. Wal jamal, bentuknya indah, pakaiannya, pokoknya semuanya. Nah, wal quwwah, dia punya kekuatan, punya pengaruh. Wakathratil atba, pengikutnya banyak, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Fal kibru bil mal aktsaru ma yajri baina
al-muluki wa tujjari wa nahwihim. Orang kalau sombong dengan harta itu biasanya para penguasa, para pedagang dan semisalnya. Nah, para pengusaha ya. Wa takabburu bil jamal aktsaru ma yajri bainan nisa. Biasanya kalau sombong dengan muka yang indah itu biasanya dialami oleh banyak perempuan. Kalau laki-laki kayaknya jarang. Ngerasa sok ganteng itu kayaknya enggak. Nah, tapi ngerasa sok istri lebih cantik mungkin iya. Wa yad'uhunna, orang-orang yang hatinya rusak. Wa yad'uhunna ila tanaffusi wal ghibati wa dzikri al-uyub. Dan mereka ngajak ngajak untuk merendahkan dan ghibah dan nyebutin kekurangan-kekurangan yang ada pada perempuan-perempuan lain. Kata Ustaz Anas Ahmad Lardi, Hafizahullah Ta'ala, dia orang Yaman. Nah, biasanya orang cantik di daerahnya itu, kata beliau orang itu bukan orang Madrid, orang Son'a ya. Nah, orang cantik di daerahnya dia itu biasanya jadi gunjing-gunjingan, tidak disuka oleh teman-teman yang lain, tidak disuka oleh perempuan-perempuan yang lain. Allah Ta'ala. Orang Yaman itu kalau ganteng mbak itu putih sampai merah, sampai jenggotnya merah. Tapi yang rata-rata hitam, tapi kadang ada yang sampai matanya itu bukan biru ya, tapi gimana itu. Terus saya punya ustaz namanya Ustaz Khalid itu orang Yaman sampai masya Allah sampai kayak gitu. Itu yang laki-laki, nggak tahu yang perempuan kayak gimana. Nah, Muhammad takabbur bil adba wal ansar, bahkan saking ini nggak tahu ya, Syekh di Arab itu sampai ada katanya kalau saya di kajian begini itu ada anak pemuda yang mukanya sampai cereng itu, belum ada jenggotnya, putih itu, terus disuruh keluar karena mungkin memfitnah. Nah, kalau orang Indonesia nggak sampai sebegitunya insyaallah. Wa amat takabbur bil adba wal ansar ayajri bainal muluki bil mukatsarati bi kathrati al junud wa bainal ulama bil mukatsarati al mustafidin. Adapun orang-orang yang sombong dengan pengikutnya dan pembela-pembelanya itu biasanya ini terjadi antara para penguasa dengan banyaknya tentara. Nah, dan antara para ulama dengan banyaknya orang-orang yang ambil faedah dari dia. Nah, dan kalau zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang penguasa itu memperbanyak tentara atau enggak ya. Kalau zaman dulu memang iya, jadi tentara dibanyakin, nanti dipakai expand. Semua model penguasa dulu begitu. Kalau sekarang nggak tahu kalau sekarang. Wafil jumlah secara umum fakul ma yumkinu ayata kita kamalan fa illam yakun fi nafsi kamalan amkana ayatakabbar bihi. Secara umum bahwa yang diyakini orang bahwa itu ada sebuah kesempurnaan, maka biasanya dipakai untuk sombong. Terakhir hatta innal fasiqah, bahkan fasik, para pelaku dosa besar itu yaftakhiru bi kathrati syurbi al-khamri wal fujur. Bisa jadi dia sombong dengan banyaknya minum minuman keras. Wah, saya minum 1 botol, saya 2 botol, saya 5 botol gitu. Nah, wal fujur dan amal-amal dosa mereka, mungkin maksiatnya apalah gitu. Lidhanni anna dzalika kama, karena dia mengira bahwa yang seperti itu bentuk sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi insyaallah yang ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekalian kita bahas wa min khisali al-mutakabbir, di antara sifat-sifat orang yang sombong. Nah, ini kira-kira apa aja? Ini bukan untuk menghukumi orang Bapak nih, tapi untuk melihat diri kita, apakah kita ini memiliki sifat-sifat itu atau tidak. Kalau ada, buru-buru kita hilangkan biar kita tidak sengsara di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Akhirnya cukup. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore balik. Saya dulu. Ya. Masa tapi tidak boleh. Gimana demo? Demo. Itu yang nanti mau kita obrolkan. Kita gimana?
Ngobrol Pak kita. Masya Allah, syukur Pak. Iya. Sudah selesai tadi, ternyata itu ada apa ya?